Paniai, yang kami hormati Kepala-Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Paniai, Kepala Sekolah SMA mewakili yang hadir, kemudian Kepala Sekolah SMP, Kepala Sekolah TK PAUD yang hadir di siang hari yang saya hormati. Hari ini kita bisa ada di tempat ini, ada hal yang harus disampaikan dari Pak Bupati kepada kita semua sebagai pimpinan lembaga, dan informasi kemudian apa yang disampaikan dari Pak Bupati, mari kita sama-sama teruskan sampaikan kepada sasaran agar informasi itu tidak putus antara Pemda Paniai melalui Pak Bupati dengan masyarakat pada umumnya. Kemudian izin Pak Bupati, terima kasih kehadiran hari ini. Memang kegiatan pertemuan hari ini full, mulai dari kegiatan pagi musremban, kemudian ada rapat lanjut lagi. Yang ketiga ini rapat dengan Dinas Pendidikan. Kemudian waktu selanjutnya untuk mengefisiensi waktu, kami serahkan waktu full kepada Pak Bupati untuk menyampaikan hal-hal penting terkait dengan pengembangan pendidikan Dinas Pendidikan. Pada Pak Bupati, disilakan. Sehat semua kan? Sehat. Ya, terima kasih banyak. Semua guru-guru selalu mengajar saya punya adik-adik. Jadi saya menyampaikan terima kasih untuk mewakili saya adik-adik. Jadi ada dua hal. Yang pertama itu, nanti beberapa hari lagi nanti Kepolines akan keluarkan undangan untuk perekrutan sekolah di SMA Presiden, terus Genius itu untuk anak SMP. Terus untuk dari SMP masuk ke SMA itu SMA gabungan, itu ada sekitar 10 orang. Terus di SMA Presiden 15 orang, SMA Genius 15 orang, sama apa yang namanya Kabagum Negeri itu ada 2 orang. Jadi dalam waktu yang dekat itu nanti Kepala Dinas Pendidikan akan mengeluarkan undangan untuk perekrutan. Yang pertama, yang kedua itu saya lihat bahwa TK dan PAUD itu sekitar 80 TK PAUD. Saya lihat di lapangan ini ada beberapa yang jalan, tidak semua yang jalan. Jadi nanti saya cek, jadi sebelum jauh saya kasih tahu. Sebelum jauh itu saya kasih tahu dulu supaya tidak jalan, tidak mengajar, itu saya pasti kita tutup TK PAUD ini. TK PAUD itu jadi saya sudah buat tim di sini, tim, jadi nanti mereka harus survei. Jadi TK PAUD yang tidak kasih jalan pasti kita tutup. Jadi ini saya lihat TK PAUD ini ada yang sampai 1000 siswa. Itu dari mana? Jadi yang nanti Kepala Dinas perbaiki itu, nanti tolong perbaiki dapodik itu, data dapodik. Ya, coba pembenaran. Saya dulu di operator data dapodik di SD JPG Motor. Jadi saya pemain juga di situ. Jadi kalau di situ saya tidak bisa tipu saya, karena saya tahu kalau wakil bupati dia memang operator juga. Jadi kalau di sisi data dapodik ini tidak bisa main. Ya, yang real saja supaya Tuhan juga tolong kita. Ya. Daripada kita tipu, Tuhan tidak memberkati kita, nanti masa depan kita nanti rusak. Saya ini anak buruh, jadi saya tahu hasil kerja dari orang tua saya, pelayanan waktu masyarakat. Hari ini saya menikmati. Jadi sekarang di sini tuh kita tidak bisa main-main. Jadi yang datang semua untuk yang kepala pengurus TK PAUD ini, apakah benar-benar setiap hari mengajar atau tidak? Jadi saya mau cek ini, saya absen dulu. Ya.
data itu ada atau tidak? TK Kepala Bidang TK PAUD? Ya, jadi data-data ini saya sudah tahu semua. Jadi Pak Jin, sementara saya mengajar nanti saya punya tim akan cek apakah itu TK itu jalan atau tidak, atau nama saja. Jadi kalau kita makan uang tipu-tipu, nanti yang Maha Kuasa juga nanti marah kita. Jadi, terus data Dapodi kita harus real, yang pasti-pasti saja. Kalau saya lihat setiap sekolah itu data Dapodi itu masuk berapa ratus juta begitu. Datanya itu benar atau tidak? Ya. Jadi saya panggil itu, saya mau kasih tahu itu saja. Jadi jangan kaget kalau TK kamu ditutup karena data itu sudah tidak benar. Data TK PAUD itu ada, tapi tidak ada ruangan mengajar, tidak pernah kasih jalan, macam di Pugo itu. Alat-alat semua lengkap, tapi tidak pernah lihat anak main di situ. Jadi harus sekarang tuh kasih aktif sebelum saya turun. Kasih aktif, kasih jalan setiap hari jalan. Jadi datanya memang harus real, yang ada saja. Nanti tim saya turun tuh langsung pastikan siswanya ada berapa. Ya, supaya tidak boleh salah di sini. Saya harap apa yang saya bicara ini terima dan pergi laksanakan. Ya. Jangan bilang gara-gara politik jadi tutup saya punya TK PAUD. Tidak ada kita politik sini. Politik sudah selesai. Bagaimana supaya kita punya adik-adik ini? Supaya kita punya adik-adik ini sudah bisa pintar. Dulu kan kita bayangkan, dulu bagaimana sekolah? Dari Pugo jalan kaki naruh kan? Setengah mati tuh. Sekarang adik-adikmu tuh jangan seperti Anda. Sudah cukuplah kita sudah menderita. Saya jam 4 pagi itu keluar dari Bukit tadi. Sampai di UIADP harus tunggu perahu lagi. Di SMP PPG jam 7.30 tuh sudah ada di sekolah. Kalau ada SMP orang ini kan guru kepala sekolah, guru SMP barang di dong tuh. Ya, dong terbaik lah. Kita ini setengah mati. Dari Pugo itu sampai teman ada siapa namanya Pugo Sadi. Itu pagi-pagi ini udah keluar. Sudah cukuplah kita sudah merasakan sakit susah itu. Jangan adik kita susah lagi. Kita pada itu lebih pintar daripada kita. Iya. Harus mereka lebih pintar daripada kita. Kita ini pas-pasan datang pagi pilih, setengah mati. Sudah rasakan tuh sakit. Tahu bagaimana dulu? Coba cerita dulu. Dulu ke sekolah seperti apa? Iya. Yang dari Madi, Kopo, Timida, jalan kaki di sini. Pagi siang itu pulang, jalan kaki. Jadi jam 3-4 kita sudah tiba di rumah. Jadi apa yang kita sudah rasakan tuh kita punya adik-adik tidak boleh rasakan itu lagi. Kita harus kasih yang terbaik kepada mereka. Supaya selesai setelah kita itu mereka lebih bagus daripada kita begitu. Jadi harap anak-anak yang putra daerah ini harus terapkan itu, mengajar kita punya adik-adik, kita punya ilmu itu kasih pindah ke mereka. Ya. Jadi sudah cukup lah, kita sudah menderita itu kita saja, jangan kita pada ada menderita lagi. Ya. Semua sudah disiapkan, jadi tolong itu diterapkan di bawah. Ya. Hasil kerja kita tuh nanti anak-anak kita yang akan menikmati. Kalau hari ini saya salah, itu nanti siapa nanti yang menikmati. Dulu hasil kerja papa saya pelayanan di kampung, penginjilan, sekolah. Hari ini hasil kerja orang tua hari ini kita yang menikmati. Sekarang hasil kerja kita itu nanti anak-anak kita yang menikmati. Saya harap begitu ya, anak-anak yang putra asli di sini tuh. Tolong mengajar dengan kita punya hati, pikiran, kita melayani, kita pelajari. Cukuplah kita yang susah dulu, susah. Lapar tapi datang ke sekolah. Apalagi kalau guru suruh bawa kayu bakar, pikul dan Pugo. Pikul dari Madi sini pergi ke Naro. Tapi guru-guru sekarang kan
sudah jamin pakai aturan tidak boleh pukul anak-anak lagi, harus ajar bagus. Jadi saya punya betis ini masih luka banyak. Pak Guru lihat Pak dulu pukul-pukul. Pak Guru Lukas, saya punya bapak. Itu guru-gurunya itu jahat. Pak Kage, saya mau pakai bapak. Jadi harapan saya itu kita sudah rasakan susah, kita pada dia tidak boleh rasa susah. Kita hari ini tidak pintar, tapi bagaimana supaya kita pada dia ini pintar. Ya. Jadi kita pikir bahwa pengganti kita berikut itu siapa. Kita harus siapkan dari sekarang. Orang lain tidak mungkin akan datang bangun kita begini. Tapi ya kita harus putra daerah ini kita harus serahkan. Tapi terima kasih banyak juga teman-teman pendatang yang mengajar saya punya adik-adik. Saya ulang lagi, saya menyampaikan terima kasih kepada guru-guru yang mengajar saya banyak. Ya mungkin terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan menyangkut dengan honor ini. Kita masih cari regulasi. Jadi ini bukan paniai saja seluruh Indonesia. Jadi keputusan Presiden nomor 1 itu membuat semua seluruh Indonesia honor itu tidak dibayarkan. Jadi kita sekarang lagi cari informasi supaya bisa dibayarkan. Anggaran kita masih ada. Jadi kalau kita bayar nanti kita jadi masalah. Jadi kita harus cari aturan supaya kita bisa bayar guru-guru honor. Jadi kalau sekarang siapa mau bikin TK PAUD terus saya terima. Kita mau hapus yang tidak berhasil supaya kita badan ini bisa belajar. Saya ini merasa sedih ini. Saya punya adik ini waduh. Kita lagi sekarang sudah begini. Saya buat ini harus belajar baik di ruangan yang bagus. Tapi kalau sudah dari awal sudah tidak ada baru diusulkan, bahwa harapan PM udah waduh. Sekarang dana bos terima berapa? Tergantung siswa. Jadi mainnya di siswa, ada codingnya. Iya. Itu yang tidak boleh, harus yang green. Jadi data siswa itu harus real. Mau dapat besar, mau dapat sedikit, itu berkat kita. Ya, kita lagi masih cari-cari. Untuk yang lain-lain nanti kita atur. Tapi itu juga perlu cari aturan. Jadi semuanya begitu. Jadi mau geser sebelah tabrak aturan, mau geser sebelah tabrak aturan. Jadi memang kita harus semua di sisi administrasi aturan itu sama sekali. Jadi nanti itu tanggung jawab saya lah. Jadi saya juga merasakan seperti teman-teman rasakan karena saya juga anaknya guru. Jadi saya juga turut itu. Jadi kita berdoa sama-sama supaya semuanya bisa jalan. Jadi nanti teman-teman jangan rasa kecil hati, tapi standby. Jadi begitu ya. Kepala bidang TK PAUD, siapa yang mau ini sekarang terus saya terima lagi dulu. Sekarang kurata dulu. Data semua TK PAUD yang tidak beres itu. Tapi saya punya tim juga akan turun. Jadi mulai hari Senin mulai keluar dari rumah ini, kantor ini, saat saya punya adik dia sudah mulai bisa belajar. Ya. Saya ini dulu saya bapak pindah sekolah itu dari Uaman, baik bukan pindah, sekolahnya saya tiap kali dia pindah, itu bawa babi, bawa ayam semuanya dibawa, setengah mati pindahnya itu. Sudah bagus-bagus di situ, suruh kasih pindah, ya semua kita pergi. Jadi teman-teman yang putra asli di sini, terus saya minta tolong ya, tolong ajar saya punya adik itu dengan hati, jangan karena harta, uang, jangan kejar kita harta. Kalau kejar harta itu nanti susah ke depannya. Begitu ya teman-teman dari putra asli di sini yang punya TK PAUD, kepala sekolah SD, SMP, tidak boleh tinggal lagi di Naro. Lebih bagus tinggal di tempat sekolah masing-masing. Kalau kita tinggal di tempat sekolah masing-masing, semuanya akan berhutang. Sekolah juga, anak-anak sekolah juga bisa belajar. Dulu kita lihat guru tuh kita lari.
Jadi sekali lagi saya minta tolong kepada teman-teman Putra Asli, tolong ajar saya punya adik itu baik. Iya, baik, terima kasih Pak Bupati yang telah mengarahkan kita sekalian, Bapak Ibu pimpinan lembaga, TK, SD, kepada perwakilan SMA yang sudah hadir. Ada dua hal yang disampaikan hari ini oleh Pak Bupati Paniai terkait dengan pengembangan pendidikan yang ada di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Pak Bupati sudah kasih penegasan kepada kita, dan hal itu tetap kita Dinas Pendidikan akan melanjutkan. Dan sosialisasi kemarin pertama di Dinas Pendidikan kita sudah sampaikan banyak hal terkait dengan rapat perdana, rapat pertama Pak Bupati khusus kita di rumah Dinas Pendidikan di aula, dan kembali kita sudah sampaikan kepada semua kepala-kepala sekolah, dan hari ini hari kedua. Maka itu Bapak Ibu sesuai dengan arahan dari Pak Bupati tetap kita jalan lagi mulai dari TK, SD ditambah dengan PKBM. Minta maaf karena ini anak-anak kita dan semua data itu akan muncul di Kementerian Pendidikan. Lalu banyak data yang muncul di sana yang tidak sekolah, kemudian datanya menonjol sampai jauh, kemudian mata dari dari kementerian itu di Paniai itu kemungkinan mereka banyak bersumpah sekolah yang berjalan, kemudian sekolah yang ini menurun, sekolah normal, dan sekolah yang non formal itu datanya semakin meningkat. Maka itu arahan hari ini tetap kami jalankan. Minta maaf kalau ada hal-hal lain yang kita ketemu di lapangan, bahkan kebijakan-kebijakan kita itu semua itu bukan dari pemerintah, bukan dari Dinas Pendidikan, tapi kembali kepada pimpinan lembaga. Kalau sekolah tidak jalan, TK tidak jalan, PKBM tidak jalan, SD tidak jalan, tetap ada teguran dan sanksi. Itu rapat perdana antara kita dinas, kepala Dinas Pendidikan baru dengan kepala-kepala sekolah kita sudah sampaikan. Terima kasih Pak Bupati, hari ini sudah menurun, memberikan semangat baru, dan kita sudah menikmati arahan ini, dan kembali ke lapangan kita masing-masing. Sampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang belum hadir, informasi mereka harus tahu, dan kepala sekolah baik tingkat TK, PAUD, PKBM, SD, SMP, SMA harus ada di sekolah, bukan dia naruh, tapi harus ada di sekolah. Terima kasih. Kemarin saya sudah kemarin ada sampaikan waktu rapat kepala sekolah SD YPPK Kugapa. Kalau kepala sekolah SD YPPK Kugapa sebelum ada perumahan dia tinggal di sekolah. Perpustakaan yang ada di sana tinggal sekolah aman. Kemudian berikutnya sudah ada perumahan, dan hari ini sudah ada di rumah guru. Hal itu memotivasi bagi kami, Bapak Ibu yang sudah ada di sekolah, sudah menjaga anak, maka dinas dan pemerintah akan melihat kembali. Tetapi hanya ada data, hanya ada dapodik, berarti tetap saja sekolah itu tidak jalan dan akan diberikan sanksi-sanksi tertentu. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih Bapak Ibu pimpinan lembaga, kepala-kepala bidang. Rapat kita hari ini selesai, dan mari kita mengakhiri dengan doa. Kepala Sekolah SMP YPPG Paskopo bisa menutup kita dengan doa.